Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat datang di mata kuliah Sistem Kontrol Mesin Diesel. Hari ini, kita akan membedah sesuatu yang sangat krusial, yaitu anatomi diagnostik data ECU. Mengapa kita menyebutnya anatomi? Karena di era mesin diesel modern, membedah mesin tidak selalu dimulai dengan kunci pas, melainkan dimulai dengan memahami logika di balik data. Perhatikan ilustrasi mesin di layar kalian. Itu adalah mesin diesel common rail yang sangat kompleks. Di sana terdapat sensor-sensor yang terus-menerus mengirimkan sinyal ke ECU. Materi kita hari ini fokus pada 3 pilar utama, membedah logika live data, memahami kompensasi injektor, dan cara menggunakan freeze frame. Bayangkan ECU sebagai seorang dokter yang memantau detak jantung pasien melalui monitor. Data yang kalian lihat di layar scanner adalah bahasa yang digunakan mesin untuk memberitahu kita di mana rasa sakitnya. Hari ini, saya akan melatih kalian bukan hanya menjadi operator alat scanner, tapi menjadi analis yang mampu membaca pikiran mesin. Kita akan membedah data masukan, respons sistem, hingga memahami kode DTC P0087 yang sering menghantui para mekanik. Mari kita mulai perjalanan diagnostik kita dari aliran data yang paling dasar. Mari kita buka jendela pertama diagnostik kita, Live Data Stream. Jika kalian menghubungkan alat scanner ke kendaraan, kalian akan melihat aliran angka yang terus berubah secara real time. Itulah aliran nilai sensor dan perintah aktuator yang sedang dibaca oleh ECU. Jangan hanya melihat angka-angka itu sebagai deretan simbol, tapi lihatlah sebagai denyut nadi aktual dari mesin yang sedang hidup. Ada 4 parameter nyawa yang harus selalu kalian pantau. Pertama, engine speed atau RPM yang menunjukkan putaran mesin aktual. Kedua, fuel rail pressure atau FRP. Ini sangat penting. Di sistem common rail, tekanan bahan bakar adalah segalanya. Kunci utamanya, bandingkan selalu nilai target yang diinginkan ECU dengan nilai actual di lapangan. Jika selisihnya jauh, sistem sedang bermasalah. Ketiga, MAF dan MAP yang mengukur volume udara segar dan tekanan boost dari turbocharger. Dan keempat, injection volume, yaitu total solar yang disemprotkan dalam satuan milimeter kubik per langkah atau stroke. Memahami angka-angka ini berarti kalian sedang mendengarkan langsung apa yang dikeluhkan oleh mesin. Jika angkanya tidak sinkron, berarti ada organ mesin yang tidak bekerja sesuai perintah ECU. Nah, rekan-rekan, kita sampai pada apa yang saya sebut sebagai parameter sakti, yaitu injector balance rate atau nilai kompensasi injeksi silinder. Mengapa saya sebut sakti? Karena inilah alat paling krusial untuk melacak silinder mana yang pincang tanpa harus membongkar silinder head atau melepas injektor satu persatu. Logikanya begini, ECU sangat cerdas. Ia memonitor kecepatan putar kruk as atau crankshaft melalui sensor CKP secara sangat presisi pada setiap langkah tenaga masing-masing silinder. ECU menghitung apakah silinder nomor 1 menendang sekuat silinder nomor 2. Dalam tujuan ideal, semua silinder harus menghasilkan tenaga yang sama rata yang direpresentasikan dengan nilai kompensasi absolut di angka 0,0 mm kubik per stroke. Artinya mesin dalam keseimbangan sempurna. Namun di dunia nyata, keausan mekanis atau penyumbatan injektor sering merusak harmoni ini. ECU akan mendeteksi perbedaan mikro pada putaran krut as dan mulai melakukan kompensasi. Jadi saat kalian melihat angka selain 0, itu adalah bukti bahwa ECU sedang bertarung menjaga agar mesin kalian tidak bergetar hebat. Mari kita bedah fisika deteksinya agar kalian tidak sekedar menghafal angka. Bagaimana cara ECU melihat kelemahan di ruang bakar yang tertutup? Perhatikan diagram kruk as di layar. Ada 2 langkah utama. Langkah pertama, deteksi perlambatan. Bayangkan mesin sedang berputar pada posisi idle. Saat giliran silinder nomor 2 meledak, sensor CKP mendeteksi bahwa putaran kruk as sedikit melambat dibandingkan saat silinder lainnya meledak. ECU langsung mengvonis, silinder nomor 2 lemah. Apa respons ECU? Masuklah langkah kedua, injeksi darurat. ECU tidak akan membiarkan mesin pincang. Ia akan memberikan perintah khusus kepada injektor nomor 2 untuk menambah volume injeksi. Inilah yang menyebabkan nilai positif muncul di scanner, misalnya plus 3,5 mm kubik per stroke. ECU menyuntikkan solar ekstra khusus ke silinder yang loyo tersebut agar tenaganya terdongkrak dan putaran kruk as kembali stabil. Jadi angka positif pada balance rate adalah tanda infus solar darurat karena silinder tersebut kehilangan kemampuan alaminya untuk menghasilkan tenaga. Inilah cara ECU melihat kerusakan mekanis melalui sensor putaran. Namun, cerita tidak berhenti sampai di situ. Ada hukum keseimbangan yang harus dijaga, yang kita sebut sebagai efek domino dalam siklus closed loop.
Perhatikan lingkaran proses ini. Pertama, saat ada silinder lemah, ECU menambah bahan bakar untuk membantu silinder tersebut. Tapi ingat rekan-rekan, penambahan bahan bakar ini punya konsekuensi. RPM akan melonjak. Karena ada satu silinder yang disuntik solar ekstra, putaran mesin total secara otomatis naik melewati batas target 800 RPM. Jadi untuk mencegah mesin menggerung atau RPM idle melesat, ECU harus bertindak adil. Ia akan melakukan kompensasi silinder sehat. Caranya, ECU secara sengaja mengurangi pasokan bahan bakar di silinder lain yang justru kondisinya sangat sehat. Inilah mengapa kalian melihat angka negatif pada silinder yang normal. Tujuannya hanya satu, yaitu agar target tercapai, yaitu putaran mesin kembali stabil di 800 RPM. Jadi angka minus bukan berarti injektornya rusak, tapi itu adalah tanda bahwa silinder tersebut sedang mengalah demi menjaga ketenangan seluruh mesin. Siklus ini berulang-ulang terus-menerus ribuan kali dalam 1 menit selama mesin hidup. Untuk memudahkan diagnosis kalian di lapangan, perhatikan matriks kompensasi ECU ini. Ini adalah tabel keputusan kalian. Ada 3 kondisi. Kondisi ideal 0,0 mm kubik, abnormal positif, di mana silinder lemah dan butuh suntikan solar tambahan, serta abnormal negatif, di mana silinder sehat sedang dikurangi jatah solarnya oleh ECU. Sekarang perhatikan garis merah di bawah, batas toleransi pabrik. Umumnya angkanya adalah plus minus 3 mm kubik. Jika angka di layar scanner kalian sudah melewati batas ini, misalnya plus 3,5 atau plus 4,0, maka ECU sudah tidak sanggup lagi menyeimbangkan mesin secara digital. Akibatnya, mesin akan bergetar hebat atau goyang dombret. Ingat, angka 3 adalah angka keramat. Melewati angka ini, masalahnya bukan lagi sekedar kalibrasi, tapi sudah ada kerusakan fisik yang nyata, entah itu injektor yang mampet, kompresi yang bocor, atau keausan pada mekanisme katup. Pahami matriks ini, dan kalian akan tahu kapan harus melakukan servis fisik dan kapan hanya perlu pembersihan sistem. Pernahkah kalian didatangi pelanggan yang mengeluh mobilnya kadang-kadang berebet, tapi pas sampai di bengkel mendadak halus? Inilah tantangan terbesar mekanik, yaitu masalah intermittent. Tapi jangan khawatir, kita punya mesin waktu diagnostik, yaitu freeze frame data. Bayangkan ECU sebagai kamera pengawas yang sangat cerdas. Kapanpun ECU mendeteksi kesalahan dan menyalakan lampu check engine, ia akan secara otomatis mengambil foto kilat atau snapshot dari semua live data pada milidetik terjadinya malfungsi. Di dalam rekaman beku ini, kalian bisa melihat suhu pendingin, RPM, hingga beban mesin saat kerusakan terjadi. Fungsi utamanya adalah melacak masalah yang munculnya malu-malu atau kadang-kadang. Dengan melihat data ini, kalian bisa tahu, oh ternyata tekanannya drop saat mobil sedang melaju kencang di jalan tol pada suhu 85 derajat, bukan saat diam di bengkel. Freeze frame mematikan spekulasi dan memberikan bukti nyata tentang kondisi operasional mesin saat terjadi kegagalan sistem. Nah, sekarang saatnya kita uji ilmu kalian di simulator diagnostik ini. Mari kita hadapi kasus nyata. Sebuah mobil diesel masuk ke bengkel dengan keluhan mesin bergetar hebat saat idle. Kalian tancapkan scanner dan muncul data kompensasi injektor seperti yang ada di layar. Silinder 1 plus 0,5, silinder 2 4,2, silinder 3 minus 2,1, silinder 4 minus 2,6. Perhatikan baik-baik angkanya, perhatikan kotak tantangan atau challenge box di bawah. Saya punya pertanyaan analisis untuk kalian. Silinder mana yang sebenarnya bermasalah? Apakah silinder 2 atau silinder 3 dan 4 yang angkanya minus cukup besar? Dan mengapa silinder 3 dan 4 menunjukkan nilai minus yang signifikan? Jangan berburu-buru menjawab berdasarkan perasaan. Gunakan logika closed loop dan angka toleransi plus minus 3,0 yang baru saja kita bahas. Diagnosis yang tepat di tahap ini akan menentukan apakah kalian akan mengganti satu injektor atau membuang-buang waktu dengan menggantinya semuanya. Terima kasih atas jawaban-jawaban cerdas kalian tadi. Sekarang mari kita lihat diagnostic verdict atau keputusan akhir diagnosis kita. Inilah cara kita membaca pikiran ECU. Pelaku utamanya adalah silinder 2. Mengapa? Karena nilainya plus 4,2, yang artinya sudah jauh melewati batas toleransi wajar plus minus 3,0. Inilah silinder yang rusak atau lemah. Inilah silinder yang sebenarnya butuh perhatian mekanis karena tenaganya hilang. Lalu bagaimana dengan silinder 3 dan 4 yang nilainya minus? Mereka adalah korban kompensasi. Mereka adalah silinder sehat. Nilainya menjadi minus semata-mata karena ECU sedang memotong pasokan bahan bakar mereka untuk menyeimbangkan RPM agar mesin tidak menggerung akibat banjir solar darurat yang dikirim ke silinder 2. Jadi rekan-rekan mahasiswa, ingatlah pelajaran hari ini.
Angka minus bukan berarti rusak. Itu adalah bukti bahwa ECU kalian sedang bekerja keras menjaga keseimbangan mesin. Diagnosis yang benar adalah mencari silinder dengan nilai positif tertinggi yang melewati batas limit. Kasus ditutup, diagnosis selesai, dan mesin kembali sehat. Sampai jumpa di praktikum minggu depan.